Timnas U23 asuhan Sintayong akan memulai kampanye mereka di Piala Asia U23 melawan tuan rumah Qatar nanti malam. Bagaimana persiapan Garuda Muda meraih poin di laga perdana? Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom manajer Timnas U23, Kombes Pol Sumarji dan pengamat sepak bola Maruf El Rumi. Selamat sore, Pak Bang Maruf. Selamat sore, David. Ya, sementara kita masih menunggu sambungan dengan Pak Sumarji ya. Masih diusahakan oleh rekan-rekan. Baik, Pak Bang Rumi, ini bagaimana menurut Anda peluang Timnas U23 kita menghadapi Qatar nanti malam? Ya, kita bicara dulu bahwa ini adalah awal yang baik untuk Timnas Indonesia ya. Awal yang baik kenapa? Karena ini adalah penantian panjang sejak U23 digelar di 2013. Ini adalah kali pertama Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia. Lolos dengan meyakinkan, tidak kebobolan, kemudian mencetak 11 gol dari 2 pertandingan. Jadi ini awal yang baik. Kemudian dari sisi persiapan, Timnas Indonesia juga melakukan persiapan yang cukup lama dalam tanda kutip karena sempat menjalankan pemusatan latihan di Dubai dan kemudian menjalani 2 uji coba. Pertandingan menghadapi Qatar, kalau kita bicara soal kualitas lawan, kita harus melihat bahwa Qatar pertama adalah sebagai tuan rumah dan mereka kalau dilihat dari sisi catatannya, mereka pernah mencapai atau pernah mendapatkan peringkat ketiga dan lolos ke Olimpiade. Mereka juga baru saja dalam posisi naik daun karena tim senior mereka di Piala Asia mereka menjadi juara. Kemudian mereka juga menjadi tuan rumah Piala Dunia dan mereka tampil di Piala Dunia. Ini modal yang harus kita akui bisa menjadi sebuah spirit untuk tuan rumah Qatar. Mereka menjalani pertandingan di Piala Asia, kemudian menjalani di pertandingan pembuka. Tapi kita bicara soal Timnas Indonesia, kita bicara soal tim yang sekarang juga baru sedang naik daun, baru sedang mendapatkan perhatian luar biasa, baru saja mendapatkan berkah di seniornya ketika kita juga mencatatkan sejarah lolos ke Piala Asia, kemudian juga kita mencapai ke 16 besar. Kemudian kita juga kemarin di kualifikasi Piala Dunia, kita juga tampil sangat menjanjikan. Jadi ini tim yang sama-sama sedang berada dalam posisi naik daun. Hanya memang yang membedakan adalah bahwa ini mayoritas adalah pemain under 23 yang kemudian non-kalender FIFA, sehingga memang butuh waktu untuk bisa mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya, termasuk juga pemain-pemain yang mereka bermain di Eropa. Dan ini menjadi salah satu ujian yang terjadi untuk Sintayong timnya. Ini berhasil tobat tapi Pak Bram. Baik, mohon maaf. Ini tampaknya ada sedikit gangguan teknis. Oke, baik. Sekarang bagaimana dengan gini? Apakah timnas kita ini memang cukup kompetitif bila bersaing secara skill dan taktik menghadapi Qatar? Ya, tim Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di turnamen putaran final di U23 ini ya. Jadi mereka adalah tim baru. Tetapi kalau kita melihat kerangka timnya, kerangka materi pemainnya adalah pemain-pemain yang punya pengalaman bahkan di level tertinggi. Ini pemain yang mayoritas atau sebagian besar mereka sudah pernah merasakan gelar juara di SEA Games ketika di bawahnya pelatih Indra Sapri. Mereka juga pernah merasakan menjadi finalis di SEA Games atau kemudian di Piala AFF U23 atau U22. Kemudian mereka juga pernah tampil di kualifikasi Piala Asia. Mereka tampil di putaran final Piala Asia. Mereka pernah menghadapi tim selevel Australia. Dan mereka sebagian besar juga sudah merasakan bagaimana atmosfer ketika tampil di kualifikasi Piala Dunia. Jadi meskipun debutan secara pengalaman, tetapi materi pemainnya adalah materi pemain-pemain yang memang sudah menjadi kerangka tim dari Sintayong, kerangka tim yang sudah lama bersama dari Sintayong, bahkan sejak mereka di usia 19 atau di U19. Jadi ini materi menurut saya sangat siap untuk menjalani sebuah turnamen yang cukup kompetitif. Baik, Bang Rumi, kita sudah bergabung juga bersama kami manajer Timnas U23, Kombes Polisi Sumarji. Selamat sore Pak Sumarji. Halo. Ya, Pak Sumarji. Boleh di... Ya, selamat sore, Mas. Ya, siap. Oh, ini lagi masih... Ya, sorry. Ya, nggak apa-apa. Baik. Pak Sumarji, beberapa jam lagi kan ini Timnas U23 akan menghadapi Qatar ya. Bagaimana persiapan tim untuk meraih hasil maksimal ini? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Ya, alhamdulillah nih. Kesiapan dan persiapan tim sampai dengan siang hari ini kondisinya sangat bagus. Jadi dari sisi
kebugaran, anak-anak cukup bugar, dari sisi pemain secara keseluruhan tidak ada yang cedera, dan semuanya para pemain, anak-anak sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi pertandingan nanti malam, seperti itu. Baik, kalau tidak salah ada beberapa nama yang kemudian dicoret ya, tidak ikut bergabung. Siapa saja mereka untuk konfirmasi saja, Pak? Untuk hari ini dengan kehadiran kedatangan Nathan, secara otomatis kita akan coret satu pemain dulu, sambil nanti menunggu tanggal 18 Justin akan bergabung. Tentu nanti akan kita coret 2 pemain. Untuk malam ini 2 pemain atau 1 pemain? Iya, akan kita coret 2 pemain. Karena kan dipastikan Justin akan bergabung tanggal 18. Oke, baik. Tanggal 18 berarti untuk yang sekarang ini, tidak akan bermain ya, Justin ya? Oh, Justin tidak. Tanggal 18 dia baru datang. Baru tanggal 18. Baik. 2 pemain akan dicoret itu siapa saja ya? Nanti akan kita sampaikan ya. Nanti sebentar lagi akan kita sampaikan. Kemungkinan kalau tidak si Kakang dari Persib ya, nanti kita lihat satu lagi siapa yang kira-kira akan kita coret. Itu akan seberapa besar mempengaruhi kekuatan dari timnas U23? Ya tidak akan berpengaruh, dikarenakan kan memang posisi yang dipulangkan itu kan memang posisi yang saat sekarang ini si Natanya datang. Oke. Sehingga posisi itulah yang diganti ya? Seperti itu. Berarti dengan penggantian ini seberapa besar dampak bergabungnya Nathan Chow? Sangat besar, karena kan kita tahu bahwa Nathan kan memang pemain yang memang sudah mempunyai kualitas yang sangat bagus, mental bertanding yang sangat bagus, skill yang bagus, fisik yang bagus. Tentu dengan kehadiran Nathan bisa menambah aura positif bagi para pemain, seperti itu. Baik, tapi dengan absennya atau bergabungnya masih belakangan nanti Justin itu, apakah akan mempengaruhi mental para pemain nggak? Oh enggak lah, nggak pengaruh. Karena kan memang kami mempersiapkan tim ini kan udah jauh-jauh hari. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kan memang kita persiapkan tim ini sangat jauh gitu. Artinya ketika kemarin kita lebaran pun juga merayakan lebaran juga para pemain tidak melaksanakan itu di tanah air kan. Lebih mementingkan TC di Dubai, sehingga dengan persiapan-persiapan yang sangat matang, yang sangat bagus dan waktunya cukup panjang, tentunya itu dampaknya akan baik di tim, karena kan chemistry akan terbangun, komunikasi akan terbangun, yang pasti fisik dan strategi yang diterapkan oleh coach, oleh tim kepelatihan itu kan bisa diserap dengan baik dan akan dijalankan itu dengan baik oleh para pemain. Baik. Saya ke Bang Rumi terlebih dahulu. Banyak pihak ini menilai tim ini kan adalah generasi emas sepak bola Indonesia ya. Seberapa besar peluang timnas U23 lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat ajang ini? Iya, untuk lolos memang rutenya agak panjang ya, karena minimal harus peringkat 3 untuk bisa lolos langsung atau kemudian harus lewat playoff. Tapi itu juga lawan untuk menghadapi wakil dari Afrika. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bahwa tim ini harus menjalani pertandingan itu dari laga per laga. Kita tidak kemudian mengabaikan bahwa fase grup juga bisa dikatakan grup neraka untuk timnas Indonesia. Itu adalah sebuah realitas ya. Kenapa? Karena kita bertemu dengan Qatar tuan rumah, kemudian kita bertemu dengan Australia, dan kita juga harus menghadapi Yordania. 3 tim yang menurut saya memang sangat kompetitif ya. Jadi menurut saya ini memang menjadi tantangan tersendiri. Karena itu persoalan target tentu adalah bagaimana step by step menjalani satu pertandingan ke pertandingan lainnya, dan baru kemudian nanti kita bicara apakah kita lolos Olimpiade atau tidak. Tapi bahwa target untuk lolos Olimpiade itu harus berada dalam benak seluruh pemain, tapi jangan sampai itu kemudian membebani pemain sejak di laga pertama. Baik, saya kembali ke Pak Sumarji. Pak, ini targetnya PSSI untuk di ajang ini. Apakah ada target khusus, misalnya angka di berapa gol atau harus mencapai apa begitu, dan apakah memang harus kena nih Olimpiade Paris 2024? Iya. Baik, jadi begini, memang kalau target
kami dari apa yang sudah disampaikan berulang kali oleh Pak Ketua Umum, memang kan kita kepingin bisa lolos ya di Olimpiade ya, sehingga dengan target yang cukup tinggi itu tentu kan kita harus persiapkan itu dengan baik, dan ini buktinya sudah kita persiapkan dengan baik. Yang pasti yang harus kita persiapkan dan kita matangkan adalah bagaimana kesiapan mental, fisik, dan juga bagaimana strategi yang baik ketika dari hitungan game ke game, artinya dari pertandingan ke pertandingan. Seperti contoh malam hari ini kita nanti akan menghadapi Irak, itu kita persiapkan betul dengan betul-betul yang baik ya, dan yang baik dari bagaimana kesiapan tim sampai dengan tim kepelatihan sampai dengan para pemain. Setelah lawan Qatar tuan rumah, nanti akan kita persiapkan lawan Australia. Setelah itu baru kita persiapkan terakhir lawan berikutnya. Sehingga berkaitan dengan apa yang harus kita persiapkan ini harus betul-betul matang, dan kita menghitungnya persiapan itu adalah game ke game. Sehingga tidak yang penting ada menang lah ya. Yang berat. Ya, yang penting menang di tiap game begitu ya. Kalau angka target kami berkaitan dengan target game hari ini, pertandingan malam hari ini adalah intinya kita harus bisa mendapatkan poin. Intinya itu. Oke. Baik kalau begitu. Terima kasih Pak Sumarji sudah berbincang bersama kami, manajer Timnas U23 dan juga pengamat sepak bola Bang Maruf El Rumi. Terima kasih dan salam sehat selalu. Semoga sukses juga untuk Timnas U23. Baik, terima kasih. Mohon doanya seluruh warga negara Indonesia. Indonesia. Pasti didoakan ini. Timnas bisa mendapatkan poin. Kita dukung penuh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu. Assalamualaikum.